Yang pertama yaitu modulo 9. Di sini terdapat teorema 10n kongruent dengan 1 modulo 9 untuk n sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Buktinya 10 pangkat 1 kurangi 1 sama dengan 9. Nah 9 ini bisa habis dibagi dengan 9 sehingga mendapatkan 9 ke 1 sehingga 10 kongruent dengan 1 modulo 9. Nah untuk 100 ini 10 pangkat 2 yaitu 100 dikurangi 1 sama dengan 99. 99 ini habis dibagi 9 sehingga menghasilkan 9 ke 2 sehingga 100 kongruent dengan 1 modulo 9. Kemudian contoh soal 1532 kongruent dengan 1000 ditambah 500 ditambah 30 ditambah 2 modulo 9. 1 dikali 1000 ditambah 5 dikali 100 ditambah 3 dikali 10 tambah 2 modulo 9. 1 dikali 1 karena diketahui 10n pangkat 3 merupakan 1000 kongruent dengan 1 modulo 9 dan seterusnya. Kemudian ditambah 5 kali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 2 modulo 9 sehingga 1532 kongruent dengan 11 modulo 9. Karena 9 masih lebih besar dari modulo 9, maka bisa disederhanakan lagi menjadi 11 kongruent dengan 10 ditambah 1 modulo 9. 10 itu kongruent dengan 1 ditambah 1 modulo 9, hasilnya 2. Jadi 1532 kongruent dengan 2 modulo 9. Yang selanjutnya modulo 3. Suatu bilangan bulat yang terbagi oleh 9 akan terbagi pula oleh 3. Contohnya 3672 kongruent dengan 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 2 modulo 9, hasilnya 18 modulo 9. Karena 18 masih lebih besar dari modulo 9, maka masih bisa disederhanakan. Kemudian 1 ditambah 8 hasilnya 9 modulo 9. Karena 3 harus membagi 9, maka 3 habis membagi 3672. Yang kedua yaitu 641 kongruent dengan 6 ditambah 4 ditambah 1 modulo 9. Kemudian dijumlahkan hasilnya 11. Karena 11 masih lebih besar dari 9, maka masih bisa disederhanakan kembali. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya 2 modulo 9. Karena 3 tidak habis membagi 2, maka 3 tidak habis membagi 641. Nah, sekarang kita masuk untuk modulo 2. Nah, definisi dari modulo 2 adalah suatu bilangan bulat terbagi oleh 2 apabila angka terakhirnya itu habis dibagi oleh 2. Nah, bukan hanya habis dibagi oleh 2, kita juga bisa melihat apakah bilangan itu tuh genap atau ganjil. Kalau genap kan otomatis dia akan habis dibagi oleh 2. Nah, contoh soalnya adalah 13.210.112. Apakah habis dibagi oleh 2? Nah, kita bisa lihat angka terakhirnya itu kan adalah 2, sehingga 2 habis membagi 13.210.112. Kita lanjut ke modulo 4. Nah, definisinya adalah suatu bilangan bulat terbagi oleh 4 apabila dua angka terakhirnya itu terbagi oleh 4. Nah, pada contoh soal kali ini, saya mengambil 715.872. Apakah dia habis dibagi oleh 4? Kita lihat dua angka terakhirnya, yaitu 72. 72 itu kan habis terbagi oleh 4, maka 4 habis membagi 715.872. Kita lanjut untuk modulo 5. Nah, secara definisi, suatu bilangan bulat terbagi oleh 5 jika angka terakhirnya ini 5 atau 0. Nah, di sini sebagai contoh soal yaitu 215.215. Apakah terbagi oleh 5? Untuk melihat apakah bilangan tersebut terbagi oleh 5 atau tidak, maka kita lihat angka terakhirnya. Nah, angka terakhir dari bilangan ini adalah 5, sehingga 5 habis membagi 215.215. Dan contoh soal yang kedua, 215.001. Apakah habis membagi 5 atau habis dibagi 5? Jawabannya adalah tidak, karena kita bisa melihat angka terakhirnya yaitu 1, sehingga 5 tidak habis membagi 215.001. Mari kita lanjut ke modulo 6. Modulo 6, suatu bilangan bulat terbagi oleh 6 apabila bilangan itu terbagi oleh 2 dan 3. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya itu 1.073.808. Apakah habis dibagi 2 dan 3? Nah, untuk mengerjakan soal ini itu kita melalui dua tahap. Yang pertama kita membuktikan apakah bilangan ini itu habis dibagi 2, dan yang kedua kita membuktikan apakah bilangan ini itu habis dibagi 3. Nah, untuk langkah pertama kita tambahkan bilangan ini. Jadi 1 ditambah 0 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 8. Hasilnya itu 27. Nah, 3 itu kan habis membagi 27, maka 3 habis membagi 1.073.808. Langkah kedua itu kita lihat angka terakhir dari bilangan yang diketahui. Apabila angka terakhir dari bilangan yang diketahui itu bernilai genap, maka bilangan tersebut habis dibagi 2. Nah, maka 2 habis membagi 1.073.808 dikarenakan angka terakhirnya itu kan 8. Nah, 8 ini itu habis dibagi 2. Nah, karena 2 dan 3 itu habis membagi 1.073.808, maka 1.073.808 ini habis dibagi oleh 6.
Baik, kita lanjutkan ke modulo 8. Nah, definisi dari modulo 8 sendiri itu adalah suatu bilangan bulat terbagi oleh 8 apabila 3 angka terakhirnya itu habis dibagi 8. Lanjut ke contoh soal. Di sini diketahui 12.718.144 apakah habis dibagi oleh 8? Nah, untuk membuktikan bilangan tersebut habis dibagi 8 atau tidak, sesuai dengan definisi kita lihat 3 angka terakhir dari bilangan yang diketahui. Nah, angka terakhirnya itu kan 144. Jadi kita cek 144 itu apakah habis dibagi 8. Jika habis dibagi 8, maka 8 itu habis dibagi oleh bilangan yang diketahui. Jadi 8 habis dibagi 12.718.144 dikarenakan 8 itu habis dibagi oleh 144. Baik, kita lanjutkan ke modulo 10. Nah, definisi dari modulo 10 itu sendiri adalah suatu bilangan bulat terbagi oleh 10 apabila angka terakhirnya itu adalah 0. Lanjut ke contoh soal. Diketahui sebuah bilangan yaitu 12.718.120 apakah harus dibagi oleh 10? Sesuai dengan definisi, untuk penyelesaiannya yaitu kita melihat angka terakhirnya itu ada nolnya atau tidak. Nah, jika angka terakhirnya itu ada nolnya, maka bilangan tersebut habis dibagi oleh 10. Nah, di contoh soal ini, itu kan angka terakhirnya 0, maka 10 habis dibagi oleh 10 habis membagi 12.718.120. Jadi dari soal ini itu terbukti bahwa bilangan ini habis membagi 10. Tadi di modulo 9 sudah diketahui jika 10 kongruen dengan 1 modulo 9, tetapi di modulo 11 ini diketahui jika 10 kongruen dengan 1 modulo 11. Dan 100 itu kan 10 kali 10 atau 10 pangkat 2 modulo kongruen dengan 1 modulo 11. Kemudian 1000 itu kan 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 3 kongruen dengan min 1 modulo 11. Atau dapat disimpulkan jika pangkatnya ini genap, maka kongruen dengan 1. Dan jika pangkatnya ini ganjil, maka kongruen dengan min 1 modulo 11. Atau dapat dikatakan sebagai 10 pangkat n kongruen dengan min 1 pangkat n modulo 11. Kemudian di modulo 11 ini memiliki rumus jika n kongruen dengan A0 ditambah A2 ditambah A4 ditambah sekian dikurangi A1 ditambah A3 ditambah A5. Nah, A0, A2, A4 itu indeks bilangan genap, dan A1, A3, dan A5 itu indeks bilangan ganjil. Dan indeks bilangan genap dan indeks bilangan ganjil itu didapat dari menghitung dari bilangan terakhir atau dihitung dari bilangan belakang. Kemudian terdapat contoh soal diketahui bilangan 170.809 terbagi 11. Penyelesaiannya kan tadi ada rumus A0 ditambah A2 ditambah A4 ditambah sekian kurang A1 ditambah A3 ditambah A5 ditambah sekian kan. Nah, di contoh ini diketahui jika 9 itu A0, 1 itu A1, 8 A2, 0 A3, 7 A4 dan 1 A5. Nah, bilangan ini dimasukkan ke rumus ini maka didapat 9 ditambah 8 ditambah 7 dikurang 1 ditambah 0 ditambah 1. Maka didapat jika hasil dari ini kan 24 dan hasil ini 2, maka 24 dikurang 2 yaitu 22 untuk 11. Jadi 11 habis membagi 22, maka 11 habis membagi 170.809. Kemudian terdapat modulo 7 dan 13. Di modulo 7 dan 13 ini tuh punya rumus sendiri-sendiri, yaitu jika modulo 7 memiliki rumus jika 7 habis membagi C min 2A0. Dan modulo 13 memiliki rumus yaitu 13 habis membagi C dikurang 9 kali A0. Langsung ke contoh soalnya. Yang pertama ada 21.203 terbagi 7. Nah, rumusnya kan menggunakan yang ini. Jadi 7 habis membagi 21.203. Maka 7 habis membagi 2.120 dikurang 2 dikali A0. A0 di sini itu kan 3. Jadi 2 dikali 3 menghasilkan 7 habis membagi 2.114. Kemudian ini 7 habis membagi 2.114. Maka 7 habis membagi 211 dikurang 2 dikali 4, maka menghasilkan 7 habis membagi 203. Kemudian 7 habis membagi 203 sama dengan 7 habis membagi 20 dikali 2 dikali 3, menghasilkan 7 habis membagi 14. Karena 7 habis membagi 14, maka 7 habis membagi 21.203. Kemudian di contoh soal 2 terdapat soal 116324 terbagi 13. Nanti modulo 13 ini kan memiliki rumus ini. Jadi 13 habis membagi 116324
maka 13 habis membagi 11632 dikurang 9 kali A0. Di sini kan A0 nya 4, maka 11632 dikurang 9 kali 4 sama jadi 13 habis membagi 11596. Kemudian 13 habis membagi 11596 menghasilkan 13 habis membagi 1159 dikurang 9 kali 6 menghasilkan 13 habis membagi 1105. Kemudian 13 habis membagi 1105 menghasilkan 13 habis membagi 110 dikurang 9 kali 5 menghasilkan 13 habis membagi 65. Karena 65 itu kan 13 dikali 5, maka 13 habis membagi 116324. Baik, yang selanjutnya adalah modulo 1001. Untuk yang pertama yaitu 10 pangkat 3 sama dengan 1000 kongruent dengan negatif 1 modulo 1001. Nah ini negatif 1 karena tadi di modulo yang sebelah sudah dijelaskan ya kenapa kok menjadi negatif 1, karena pangkatnya itu ganjil. Terus yang ini 10 pangkat 6 kongruent dengan 1 modulo 1001. Nah ini kan tidak negatif karena pangkatnya ini genap ya, dan ini 10 pangkat 9 itu kan pangkatnya ganjil, jadinya kongruennya dengan min 1 modulo 1001. Nah karena 1001 sendiri itu merupakan perkalian antara 7, 11, dan 13, maka modulo 1001 ini dapat digunakan untuk memeriksa keterbagian bilangan bulat oleh 7, 11, dan 13. Nah untuk contohnya, apakah bilangan 48.257.209 itu terbagi dengan 7, 11, atau 13? Nah 7, 11, dan 13 itu kan membagi 1001, jadi kita bisa menggunakan cara yang modulo 1001. Nah jadi 48.257.209 sama dengan 48 dikali 10 pangkat 6 ditambah dengan 257 dikalikan dengan 10 pangkat 3 ditambah 209. Nah 10 pangkat 6 ini kan pangkatnya genap, jadi sama aja dengan 1. Nah ini kan pangkatnya ganjil, jadinya min 1, sehingga menghasilkan 48 dikali 1 ditambah 257 dikali min 1 ditambah 209 modulo 1001 menghasilkan 48 dikurangi 257 ditambah 209 modulo 1001 menghasilkan 0 modulo 1001. Jadi 1001 habis membagi 48.257.209 serta karena 7, 11, dan 13 itu habis membagi 1001, maka 7, 11, dan 13 itu juga habis membagi 48.257.209. Untuk contoh yang kedua, apakah bilangan 71.489.509 terbagi oleh 7, 11, atau 13? 71.489.509 sama saja dengan 71 dikali dengan 10 pangkat 6 ditambah 489 dikali 10 pangkat 3 ditambah 509. Nah ini kan pangkatnya genap, ini pangkatnya ganjil, sehingga ini positif, ini negatif. Jadi 71 dikali 1 ditambah 489 dikali negatif 1 ditambah 509 modulo 1001 menghasilkan 71 dikurangi 489 ditambah 509 modulo 1001 menghasilkan 91 modulo 1001. Nah karena dihasilkan 91 jadinya tidak habis membagi, jadinya 1001 ini tidak habis membagi 71.489.509. Nah tapi karena yang ditanyakan adalah 7, 11, atau 13, kita dapat mencobanya. Jadikan 7 habis membagi 91, 13 habis membagi 91, maka 7 dan 13 itu habis membagi 71.489.509. Nah karena yang 11 itu tidak habis membagi 91, maka 11 itu tidak habis membagi 71.489.509.